Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang integral tentu. Kita tanyakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva berikut, sumbu Y, sumbu X, dan juga garis X sama dengan 2. Di sini perlu diperhatikan bahwa kita dapat tentukan untuk sketsanya adalah seperti ini. Jadi di sini kita punya untuk sumbu X-nya, lalu kita juga punya di sini untuk sumbu Y-nya, dan perhatikan bahwa untuk yang hijau ini kurvanya, ini adalah kurva dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Jadi kita akan tuliskan ini adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X lalu dikurangi dengan 3. Dan di sini untuk yang merah adalah garis X sama dengan 2. Perlu diperhatikan bahwa daerah yang dimaksud ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah yang di sini dan yang kedua adalah di sini. Jadi di sini kita dapat hasil terlebih dahulu untuk daerahnya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa kita dapat menentukan untuk luasnya sekarang dengan menggunakan integral, di mana luas daerah dibatasi oleh kurva fx dan gx dirumuskan sebagai integral dari a hingga b untuk fx dikurang gx dx, di mana fx adalah fungsi pembatas atas dan gx adalah fungsi pembatas bawah. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa a adalah batas kiri untuk x dan b adalah batas kanan untuk x-nya. Dan di sini perlu kita ketahui mengenai integral, di mana integral dari kx pangkat n dx ini sama dengan k dibagi dengan n plus 1 dikali dengan x pangkat n ditambah 1 ditambah dengan c. C ini adalah konstanta pada integral tak tentu yang tidak kita gunakan. Karena di sini kita punya bentuk integralnya tentu, yakni integral dengan batas-batasnya. Dengan n tidak sama dengan min 1. Lalu untuk integral dari a hingga b untuk fx dx ini sama dengan f besar x dari a hingga b yang sama dengan f besar b dikurang f besar a. Jadi f besar x ini adalah fungsi hasil integral dari fx terhadap dx. Maka dalam kasus ini kita akan bagi menjadi dua bagian tentunya. Yang pertama kita punya dari bagian yang bawah ini daerahnya, dan yang kedua adalah yang di bagian atas sumbu x. Di sini batas kiri x untuk daerah yang pertama adalah 0, karena kita punya untuk batas kiri dari daerah yang pertama ini adalah di sumbu y, di mana x-nya sama dengan 0. Sementara untuk batas kanannya adalah di X sama dengan 1. Namun di sini kita akan konfirmasi ulang apakah benar untuk titik potong antara kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 dengan sumbu X adalah ketika X-nya sama dengan 1. Mari kita cek di sini. Jadi perhatikan bahwa untuk Y sama dengan X kuadrat, lalu ditambah dengan 2X dikurang dengan 3, dengan sumbu X yang berarti ketika Y-nya sama dengan 0. Kita akan cari di sini untuk nilai X yang memenuhinya. Berarti karena Y adalah X kuadrat plus 2X dikurang dengan 3, dan Y sama dengan 0, berarti kita buat ini sama dengan 0. Berarti untuk X kuadrat plus 2X min 3 dapat kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dikalikan dengan X yang dikurang dengan 1. Ini sama dengan 0. Yang berarti untuk X ditambah dengan 3 sama dengan 0, atau X dikurang dengan 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 3, atau X-nya sama dengan 1. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa karena kita tahu untuk X yang dimaksud berada di sebelah kanan sumbu Y, berarti di X yang positif, kita ambil X-nya adalah 1. Dan memang benar berarti untuk batas kanan dari daerah yang pertama ini adalah di X sama dengan 1. Sementara untuk daerah yang kedua di sini, batas kiri X-nya adalah 1, batas kanan untuk X-nya adalah di X sama dengan 2, karena dibatasi oleh garis X sama dengan 2. Jadi kita dapat tuliskan terlebih dahulu, di sini untuk A1 adalah 0, yakni batas kiri X untuk daerah yang pertama, lalu untuk B1 adalah batas kanan X untuk daerah yang pertama, yang kita punya adalah 1, lalu untuk A2 di sini adalah batas kiri untuk daerah yang kedua, kita punya adalah 1, lalu B2 di sini adalah batas kanan X untuk daerah yang kedua yang kita punya adalah 2. Selanjutnya di sini perlu diperhatikan bahwa kita akan formulasikan untuk fx dan gx yang dimaksudkan untuk masing-masing daerah. Jadi fx di sini adalah fungsi pembatas atas untuk daerah yang kita punya, yang dimana untuk daerah yang pertama ini fungsi pembatas atasnya adalah sumbu x, yakni garis y sama dengan 0. Jadi di sini untuk fx-nya sebenarnya adalah 0 untuk daerah yang pertama. Sementara untuk fungsi pembatas bawahnya, kalau kita perhatikan, ini adalah kurva dari fungsi kuadratnya. Berarti ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa untuk yang pertama kita dapat tuliskan F1X-nya misalkan seperti ini. Ini adalah 0. Lalu untuk G1X-nya, ini adalah berarti X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang dengan 3. Sementara untuk daerah yang kedua, kalau kita perhatikan, fungsi pembatas atasnya justru kurva fungsi kuadratnya, yakni X kuadrat plus 2X min 3.
Jadi kita dapat tuliskan F2X seperti ini adalah X kuadrat plus 2X dikurang dengan 3. Dan di sini untuk G2X-nya, yakni fungsi pembatas bawahnya, justru ini adalah sumbu X, yakni garisnya sama dengan 0. Jadi G2X-nya di sini adalah 0. Maka kita dapat formulasikan bahwa luas dari daerah yang pertama ini adalah integral dengan batasnya dari A1 hingga B1, berarti dari 0 hingga 1, untuk F1X yang adalah 0 dikurang dengan G1X yang adalah X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang dengan 3, dan di sini kita integralkan terhadap dx. Sementara untuk yang kedua, di sini luasnya diformulasikan sebagai integral dari A2 hingga B2, berarti 1 hingga 2, dan di sini F2X-nya kita punya adalah X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang dengan 3, kita kurangi dengan G2X yang adalah 0. Dan di sini kita integralkan terhadap dx. Berarti kita punya bawahnya akan sama dengan integral dari 0 hingga 1. Dan di sini kita punya untuk 0 dikurang X kuadrat berarti min X kuadrat. Lalu di sini untuk 0 dikurang dengan min 2. Lalu kita kurangi dengan 2X. Lalu di sini dikurang min 3 berarti sama saja dengan ditambah dengan 3. Dan di sini kita integralkan terhadap dx. Sementara yang kedua akan sama dengan integral dari 1 hingga 2. Dan di sini kita punya untuk X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang dengan 3, kita integralkan terhadap dx. Jadi kita punya seperti ini formulasinya. Kita dapat lanjutkan, namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Jadi di sini perhatikan bahwa kita dapat tentukan sekarang untuk luas dari yang bagian pertama adalah, berarti kita akan integralkan terlebih dahulu satu per satu. Untuk min X kuadrat kita integralkan terhadap dx. Berarti di sini kalau kita perhatikan pangkat dari X-nya adalah 2. Berarti kita punya 1 dibagi dengan 2 ditambah 1 yakni 3. X-nya menjadi pangkat 2 ditambah 1 berarti 3. Lalu untuk min 2X kalau kita integralkan terhadap dx, berarti kita punya menjadi dikurang dengan 2 dibagi dengan pangkat dari X-nya ditambah 1, berarti 1 ditambah 1 yakni 2, X-nya menjadi pangkat 2. Lalu integral dari 3 terhadap dx, berarti kita punya adalah ditambah dengan 3 dibagi dengan pangkat dari X-nya yang di sini adalah 0, karena sebenarnya 3 sama saja dengan 3X pangkat 0. Jadi kita punya 3 dibagi dengan 1, X-nya menjadi pangkat 1. Batasnya kita punya dari 0 hingga 1. Sementara untuk yang kedua, kita dapat lakukan dengan cara yang sama juga. Kali ini sebenarnya dibalik saja. X kuadrat di sini kita integralkan terhadap dx, berarti kita punya adalah 1 per 3x pangkat 3, jadi tidak ada minnya seperti yang sebelumnya. Lalu integral dari 2x terhadap dx, berarti ditambah dengan 2 per 2x pangkat 2, lalu integral dari min 3 terhadap dx, berarti min 3x seperti ini. Batasnya dari 1 hingga 2. Maka kita punya untuk luas yang pertama ini akan sama dengan, di sini kita punya berarti min 1 per 3 X pangkat 3 dikurang dengan X kuadrat ditambah dengan 3X, batasnya dari 0 hingga 1. Untuk yang kedua, berarti kita punya adalah 1 per 3 X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat dikurang dengan 3X. Lalu di sini kita punya batasnya dari 1 hingga 2. Berarti kita mendapati untuk luas yang pertama akan sama dengan, kita substitusikan terlebih dahulu untuk X-nya adalah 1. Berarti kita punya di sini untuk min 1 per 3 dikali dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan 1 kuadrat ditambah dengan 3 dikalikan dengan 1. Kita kurangi dengan ketika kita substitusikan X-nya adalah 0. Berarti min 1 per 3 dikali dengan 0 pangkat 3 dikurang dengan 0 kuadrat ditambah dengan 3 dikalikan dengan 0. Berarti kita punya bahwa ini akan sama dengan min 1 per 3 dikali 1, berarti min 1 per 3. Lalu di sini kita kurangi dengan 1, lalu di sini kita tambahkan dengan 3 dikali 1 yang adalah 3, dan yang ini kalau kita hitung semua jelas adalah 0. Berarti kita kurangi dengan 0. Maka hasilnya akan sama dengan, berarti kita punya adalah min 4 per 3 ditambah 3, yang adalah 5 per 3. Berikutnya untuk luas dari bagian yang kedua, berarti kita punya adalah, di sini kita substitusikan berarti ketika X-nya adalah 2. Kita punya menjadi 1 per 3 dikali dengan 2 pangkat 3, ditambah dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan 3 dikalikan 2, kita kurangi dengan ketika kita substitusikan X-nya adalah 1. Berarti 1 per 3 dikali dengan 1 pangkat 3 ditambah dengan 1 kuadrat dikurang dengan 3 dikalikan dengan 1. Makanya akan sama dengan, di sini 1/3 dikali 2 pangkat 3 berarti adalah 8 per 3. Lalu yang di sini kita tambahkan dengan 4, kita kurangi dengan 3 dikali 2 yang adalah 6. Kita kurangi dengan yang di sini 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 berarti 1 per 3, lalu ditambah dengan 1 kuadrat, namun jangan lupa di sini tandanya dikurang untuk depannya, berarti sebenarnya dikurang dengan 1.
Lalu yang kita punya di sini adalah min 3, berarti dikurang dengan min 3 sama saja dengan ditambah 3. Maka hasil akhirnya adalah 7/3. Akibatnya di sini kita dapat tentukan bahwa untuk luas dari bagian yang pertama ditambah dengan luas bagian kedua, ini adalah luas keseluruhan. Berarti kita punya adalah 5/3 ditambahkan dengan 7/3 yang sama dengan 12/3 atau sama dengan 4. Jadi kita mendapati bahwa untuk luas dari daerah yang dibatasi tersebut adalah 4 satuan luas. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya, friends.